Qala Abu Burda berkata, "Fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadits." Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada kami hadis ini. Tsumma kariha dzalik. Kemudian dia kayak tidak suka bercerita tentang kisah ini. Mungkin ada yang tanya, bagaimana waktu kenapa dinamakan dengan perang Dzatur Riqa? Maka dia cerita, ya. Setelah dia cerita, dia enggak suka. Dia cerita. Wa qala ma kuntu asna'u bi an adzkurahu. Saya sebenarnya tidak ingin cerita. Saya tidak ingin cerita. Qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afshahu. Dia tidak suka, seakan-akan dia jadi tidak suka karena dia tidak suka ada amalannya yang dia ceritakan kepada orang lain. Ya, dia tidak suka amalan kebaikan yang ceritakan kepada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana, ya, kehidupan para sahabat yang sangat sederhana, ya. Bukan menjalani kehidupan yang sederhana dalam kehidupan biasa-biasa saja. Padahal bahkan mengalami kesulitan ketika akan berperang. Ketika mereka akan berperang karena menjalankan perintah Nabi, mereka tidak alasan karena begini, mereka tetap jalan. Mereka tetap jalan. Meskipun tidak sepatu sampai robek-robek, meskipun sampai kaki pecah-pecah, mereka tetap berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka, ya, qanaah dengan apa yang Allah takdirkan buat mereka, ya. Makanya di antara doa agar kita qanaah, as'aluka ridha ba'dal qadha. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada ridha setelah keputusanmu. Terkait dengan apa yang tidak kita sukai, terkait dengan ekonomi kita ridha dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya bagaimana para sahabat mereka jauh dari hal-hal yang bisa membuka pintu riya, ya. Kalau tidak ditanya mungkin mereka tidak akan cerita. Namun karena ada yang bertanya maka mereka harus cerita. Setelah itu pun mereka tidak suka. Karena ada amal soleh mereka yang harus mereka ceritakan kepada orang lain, ya. Ini sahabat yang takwanya luar biasa, tidak berani spekulasi dalam masalah riya, ya. Karena seorang kalau cerita amal solehnya minimal kalaupun dia masih ikhlas, minimal maka pahalanya berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amal yang tersiarkan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan syaitan berusaha menggoda seseorang untuk riya. Kalau dia tidak mampu menjerumuskan dalam riya, maka syaitan berusaha orang ini agar cerita agar pahala dia berubah dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amalan yang terlihat. Karena pahala amalan tersembunyi lebih besar daripada amalan yang tersiarkan. Maka kita berusaha mencontohi para sahabat. Maka berusahalah kita menyembunyikan amal soleh kita. Amal soleh kita ini sudah sedikit, mau ceritain semua repot, ya. Coba kita renungkan masing-masing sekarang. Semua kita harus renungkan. Ada enggak amal soleh yang kita sembunyikan? Coba kita renungkan. Coba antum renungkan masing-masing. Ada enggak amal soleh yang, kalau maksiat yang sembunyikan banyak, kita sepakat. Maksiat yang kita sembunyikan banyak, ya. Asalnya kita sembunyikan maksiat. Tetapi amal soleh yang kita sembunyikan, coba renungkan. Ada atau tidak? Kalaupun ada itu sangat sedikit. Kebanyakannya sudah kita ceritakan. Mau lewat medsos, mau kita upload, mau kita jadi bahan ceritaan di antara kawan-kawan, ya. Sehingga amal soleh kita ceritakan. Terus yang tidak kita ceritakan yang mana, ya? Bukan Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakun la khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Seorang tidaklah spekulasi dalam amal solehnya. Kalau dia sembunyikan amal solehnya, bisa dipastikan 99% diterima oleh Allah. Bisa dipastikan. Karena tidak ada riya sama sekali. Tidak ada pintu untuk riya. 99%, kalau saya boleh bilang 100% diterima. Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Tinggal sesuai sunnah atau tidak. Tapi kalau dia cerita, berubah drastis. Bisa jadi 0,5% diterima. Sisanya belum tentu diterima. Maka jangan spekulasi. Tidaklah kita mencerita kecuali memang benar-benar ada maslahat besar dan kita berusaha merasa aman. Maksudnya kita merasa insya Allah ini ikhlas, ya, bukan karena apa-apa. Maka kalau ketika orang mau menguak amal soleh kita, tidak usah duduk sama orang seperti ini, ya. Antum gimana sih? Kalau malam ngapain aja? Ngapain aja?
Ya adalah. Mau tahu aja ya. Ya. Nggak usah orang tahu ya. Ya. Uang antum ngapain aja uangnya? Ya nggak usah orang tahu. Ngapain kasih tahu orang ya? Kita mau ini, mau anu, mau ini. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Sebagaimana kau semangat menyembunyikan maksiat yang kau lakukan, maka semangatlah untuk menyembunyikan amal soleh. Karena kalau sembunyikan amal soleh, boleh saya katakan 99% pasti diterima. Pasti diterima. Kalau nggak saya berlebihan, saya boleh bilang 100%. Karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kau sudah cerita, khawatir 99% tidak diterima. Karena bisa jadi ada wangi riya di situ, ada aroma riya. Aroma riya. Maka waspada ya, waspada. Sekarang zaman orang pamer-pamer amal soleh banyak ya. Di podcast lah, di mana lah, di inilah, macam-macam lah. Bangga dengan amal solehnya ya. Maka waspada.